Lalu ini fahadhihi sittu sifatin. Kita sudah mempelajari 6 sifat. Wujud, qidam, baqa, wa khalafatul latisi, kamu binafsi, wahdaniyat. 6 sifat. Al-ula nafsiyah, yang pertama nafsiyah, wujud nafsiyah. Wa hiya al-wujuduh. Wal khamsatu ba'daha salbiyah. Wal khamsah yang 5 setelahnya qidam sampai wahdaniyat salbiyah. Namanya sifat salbiyah. Menafikan yang mustahilnya itu. Ya, menafikan sifat yang tidak layak kepada Allah. Lalu, jadi al-wujud ini kan ma'rifat logika nih. Kalau ma'rifat dalam kajian ilmu ma'rifat, wujud itu Allah. Lalu makhluk ini adam, tidak ada. Makanya Allah itu mengetahui ada dan tidak ada. Jadi sesuatu yang tidak ada, Allah melihat itu. Sesuatu yang tidak ada. Gimana tadi? Mengetahui yang tidak ada. Allah. Melihat yang tidak ada itu. Kita nih nggak ada nih. Nggak ada. Dalam ilmu hakikat yang tauhid dalam ilmu hakikat. Oh, hakikat ada tauhidnya lagi tuh. Ada. Jadi tauhid ini ada 4 tingkatan. Pertama dia tauhid tauhid Akal. bukan tauhid nih, tauhid tajsim ini, bukan tauhid nih. Tajsim, tasbih, sekelompok sebelah ini dia tauhid bukan. Untung kalau masih disebut tauhid. Kalau sampai dia menyerupakan, karena di antara mereka ada yang menyerupakan Allah dengan Allah, misalnya punya badan, punya darah, punya tulang, kan kacau. Ada tuh. Dia kalau disebut tauhid, untung gitu. Itu paling rendah nih. Yang kedua, tauhid kitab ini. Akal berarti. Tauhid pakai akal ya, tentu dengan hadis Al-Qur'an, hadis juga. Nah, wujud di dalam ini yang disebut wujud adalah, kalau sifat wujud di sini nih sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu dia tidak dihubungkan dengan makhluk. Dia zatnya Allah, bahwa Allah itu wujud di sini. Lalu tauhid yang ketiga ini tauhidnya dia tasawuf, digabung memakan. Nanti wah. Yang tasawuf ini digabung dia dengan tasawuf. Tapi tasawufnya belum ke ilmu hakikat. Lalu ada tauhid yang hakikat ini. Tauhid yang hakikat ini al-wujud itu Allah, ada, yang ada. Lalu al-khalqu, makhluk itu adam, tidak ada. Itu tidak ada azalan wa abadan. Sejak azali dan selamanya tidak. Sampai sekarang ini kita nggak ada nih dalam tauhid hakikat ini. Karena kalau ada dia jadi sekutunya, jadi musyrik jadinya. Ada bersama Allah nggak ada di sini. Nah, kita lagi yang di kedua nih, dia pakai logika. Nah, kita berusaha ini meningkat nih. Kalau yang tasawuf bagaimana? Kalau tasawuf tauhidnya Iya. sama dengan yang logika ini, cuman dia ditambah takhalli, ditambah tahalli, lalu tajalli. Tajalli ini melihat semesta ini sebagai perbuatannya Allah. Artinya kalau tasawuf ini kan sudah tidak membahas 20 sifat lagi. Sebenarnya lanjutan ini. Lanjutan dari tasawuf ini. Karena kalau pakai ilmu akidah, ilmu ma'rifat yang logika ini, kurang puas orang tuh. Kalau pakai logika doang kering. Enggak ada rasanya kayaknya. Tapi ini dasar. Untuk menuju ke tasawuf ininya harus kuat. Takut-takut nanti di tasawufnya ini dia tenggelam ke yang hakikat ma'rifat ini. Maka membaca ini untuk menyadarkan diri. Oh, Allah itu wujud, qidam, baqa, seperti yang kita bahas sebelumnya. Hakikatus sifatin nafsiyah hiyal hal al-wajib lidzat ma damatiz zatu
ghairu mu'allalah bi'illatin katahayyuz mathalan. Ini menjelaskan apa? Hakikat sifat nafsiyah itu apa. Jadi yang disebutnya al-hal as-sifatu tsabita lil mawjud allati la tattasifu biwujudin wala adam wa dzakal jinsi. Ini detail ini. Apa? Pembahasan sangat detail mengenai. Jadi kalau ada wujud, ada hal, ada amrun i'tibari. Kalau di sini dijelasin nggak yang begitu ya? Jadi kita kan pengen yang singkat ini. Kalau ini terlalu dalam, bisa. Jadi hakikat sifat nafsiyah itu adalah al-halu. Yang dimaksud dengan hal adalah as-sifatu tsabitah. Sifat yang tsabitah pada maujud. Yang tetap. Iya. La allati la tattasif biwujud wala adam. Tidak bisa tidak bersifat wujud dan adam. Sifat ini bukan ada, bukan tiada. Al-wajib lidzat, yang wajib bagi zat. Yang disebut wajib ini bukan wajib fikih, tapi pasti ada selama zatnya itu tidak mu'allalah bi'illatin, tidak diillat, tidak merupakan apa namanya, tidak mempunyai alasan dengan illat. Kata tahayyuz mathalan lil jirmi, seperti tahayyuz mengambil tempat mathalan lil jirmi bagi benda. Fa innahu wajibun lil jirmi, karena tahayyuz itu mengambil tempat itu harus ada pada jirim. Jirim itu benda. Jadi kalau ada benda, berarti dia harus ada tempatnya. Berarti dia ma'damal jirmuh wa laysa thubutuhu lahu mu'allalan bi'illatin. Ini agak mendetail juga nih. واحترز بقوله غير معلل بالله على الأحوال المعنوية ككون الذات عالمة وقادرة فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة بالذات. واحترز أيضا من صفات المعاني أما العلم والقدرة فليست من الصفات. Ini juga membantah, ini sebenarnya sudah dibantah nih, ilmu dan kudrat bukan termasuk sifat nafsiyah wala ma'nawiyah. Dan hataini ahwal wal hal laysat bimawjudah fi nafsiha. Jadi kalau al-hal sebenarnya ini nanti masuk ke apa, permainan logika juga ini. Karena untuk membahas wujud aja, kan wujud nih. Wujud Allah bersifat wujud. Itu ada perbedaan. Kan nih. Wujud Allah. Allah bersifat wujud kan? Apakah wujud ini adalah Allah atau wujud ini di luarnya Allah? Gitu. Nah, makanya di sini disebutkan fa'lam anna wujud ini bisa disebut sifat nafsiyah. Wujud ini bisa disebut sifat nafsiyah apabila orang berpendapat bahwa wujud ini lebih dari Allah. Artinya di luarnya gitu. Zaidan maksudnya lebih. Kalau yang menyatakan bahwa wujud ini adalah Allah itu sendiri, maka ini bukan Nafsiyah. Bukan nafsiyah. Maksudnya ya apa namanya di sini? Wa ma indama ja'alu nafsadzat falaysa bisifat. Maka ini bukan sifat. Zat. Berarti. Allahnya iya. Berarti disebut sifat nafsiyah enggak, cuma tetap wujud ini disebut sifat nafsiyah. Tapi dia bukan secara hakikat. Tapi kan kemarin sudah, itu tajawuzan misalnya. Berarti tagliban, atau ini sebagai sifat yang apa? Ada alasan ini. Waqad sabaqal i'tidharu an addihi min as-sifati. Jadi dia ada alasan tertentu kenapa ini disebut dengan sifat padahal bukan sifat. Nah, mengetahui bahwa wujud ini adalah sifat atau di luar, bahwa wujud ini Allah atau zaid dari Allah ini tidak wajib. Karena ini permainan logika, murni akal gitu. Yang wajib apa? Kita tahu bahwa Allah itu ada gitu. Bahwa Allah itu ada. Lalu apakah ada ini merupakan Allah atau tidak? Kita tidak wajib mengetahuinya gitu. Jadi kalau memang orang bergelut
dengan ilmu apa nih? Ilmu tauhid. Dia lebih detail lagi nih. Wujud, ada hal, ada amrun di'tibari. Karena misalnya Allah ya. Allah ini kalau amrun i'tibari itu contohnya ya, ada peti. Kalau dalam Nurul Ghalam itu ada peti, lalu dalam peti itu ada apel. Lalu apel ini dikeluarkan dari peti. Ketika apel ini berada di dalam peti, apel ini ada apa enggak? Nggak ada. Hah? Di dalam. Iya. Ada lah. Masih ada kan? Ada. Lalu tetapi ketika dikeluarkan baru ada. Nah, jadi keberadaan apel ini maksudnya Allah itu ada. Perumpamaan dari wujud itu. Iya, perumpamaan dari sifat adanya ini. Ada ini apa namanya? Yang mau dikeluarkan mau di dalam tetap ada. Tetap ada. Lalu di dalam apa? Di dalam peti apel itu tetap ada. Setelah dikeluarkan tetap ada. Tetapi sebelum dikeluarkan itu seakan-akan apel ini baru ada setelah dikeluarkan. Ya kan? Ini banyak nih anunya. Cuman saya kurang apa? Sudah lupa mengapa, sudah kurang mengenai apa nih? Perbedaan ulama mengenai hal itu. Tapi yang yakin itu bahwa Allah ada. Yang gampang ya. Karena kan levelnya nih 1, 2, 3, 4 yang tadi. Ini kan sudah selesai nih bahwa Allah ada gitu. Sifat nafsiyah namanya. Lalu kalau yang 6 sifat lagi, yang 5 sifat yang salbi itu anna madlula kulli wahidin minhum adamun ay la yaliku bi bainihi bi walana azza wa jalla wa laysa madluluha. Ini apa? Bahwa wujud kidam baqa mukhalafatul ladzi kubinasi wahdaniyat ini kan sifat yang meniadakan sifat yang tidak layak kepada Allah. Kidam, wujud kidam berarti tidak berawal. Baqa tidak berakhir. Mukhalafatul ladzi tidak sama dengan makhluknya. Qiyamu bi nafsihi tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan pencipta. Wahdaniyat tidak berhitung, tidak apa? Berjumlah. Tidak berjumlah. Lalu tidak berjumlah. Gitu kan? Zatnya tidak berjumlah. Gitu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Lalu apa tuh? Wujud ini disebut dengan sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah itu artinya kalau hijab dibuka dia kelihatan. Kita wujudiyah. Bisa melihat wujudiyah. Kalau kidam sampai wahdan ini sifat salbiyah atau adamiyah. Dia sebenarnya kalau dilihat, kalau hijab terbuka dia tidak terlihat. Karena tidak berawal gitu. Kan tidak. Kalau tidak kan tidak ada. Di dalam ilmu ini. Tetapi dalam yang tadi dalam ilmu hakikat itu Allah melihat ketiadaan. Yang ketiadaan juga dilihat. Lalu apakah bertentangan antara yang level yang kedua ini dengan yang keempat? Tidak bertentangan. Karena level yang kedua ini dia di alamul mulki wasyahadah. Di alam bumi. Memahami di sini. Kalau ini di alam malakut, di alam hakikat. Jadi ketika ini mengatakan bahwa yang wujud itu Allah, lalu makhluk tidak ada, kan bertentangan dengan ini. Kan ini kan makhluk kan ada nih, dilihat ya kan. Nah kalau ini yang kemarin ini menjadikan alam semesta sebagai bukti adanya Allah. Kalau ini beda lagi, menjadikan Allah sebagai bukti adanya alam semesta, kebalik. Tapi sama-sama benar karena alamnya berbeda. Nanti di ilmu mantik ini nanti kalau sesuatu yang sama itu, jika ada komponen berubah dikit aja, berbeda, sama-sama benar jadinya. Nanti ada di situ. Tuh. Jadi ini tidak kita baca secara sangat mendetail ini ilmu umul barohinnya. Kalau mau lebih detail mungkin karena kita kan waktunya sangat terbatas. Insyaallah nanti